Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, pada kesempatan di video live coding ini, di sini aku mau mendemokan sebuah hasil kode dari sebuah program sederhana yang berbasis web, yaitu sistem CRUD data mahasiswa. Nah, sedangkan CRUD sendiri ini dia merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Dan fungsinya dia itu adalah untuk mengelola data, mulai dari menambahkan data mahasiswa, menampilkan data yang sudah ada, mengedit data, hingga menghapus data. Nih, seperti ini contohnya. Kita buka Visual Studio Kotaku nih. Tadi aku membuat, yang pertama itu membuat di sini codingannya. Nah, sebelum membuat koneksi ini, di file, aku membuat di sini di XMPP htdocs. Di sini aku membuat folder baru bernama CRUD mahasiswa. Di sini membuat dulu untuk folder pertama, untuk foldernya dulu. Kemudian aku membuka Visual Studio Code lagi. Nah, setelah itu aku membuat koneksi. Nah, dan koneksi.php ini fungsinya apa? Dia mengkoneksikan ke database yang akan kita buat nanti. Seperti itu. Nah, ini untuk tampilan kodenya ya. Ini aku silang dulu. Nah, ini untuk tampilan kodenya ya. Di koneksi.php ini. Terus, selanjutnya, setelah membuat file koneksi ini, aku membuat database. Nah, database.php ini fungsinya aku membuat database baru dengan nama database-nya itu kampus. Ya. Jadi, setelah kita membuat koneksi, kita membuat database. Nah, database-nya kampus. Terus dikoneksi, kita koneksikan si database yang udah kita buat tadi, kita koneksikan di dalam koneksi.php ini. Kita membuat variabel database ini bernama, variabel baru database, nama database-nya kampus gitu. Terus di sini untuk mengkoneksikannya dia menggunakan MySQL connect. Di sini dia berisi server name ini si localhost-nya, dan username itu root, dan password-nya karena kita belum bikin password, kita kosongin. Karena kan kita nggak tahu isi password kita itu sampai berapa. Nah, di sini juga ditambahin database supaya dia connect ya. Seperti itu. Terus sebenarnya aku bikin file-file ini tuh ngacak teman-teman ya. Nggak berurutan gitu. Jadi aku juga bingung. Tapi yang paling pertama yang kita buat sebelum membuat CRUD ini, yang penting itu membuat koneksi dan database-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kalau tadi aku buat itu aku membuat create ya. Create. Nah, ini tuh isinya create. Nah, sebelum create, tadi aku buat yang namanya table user PHP. Jadi, sebelum di create, aku membuat tabel dulu. Nah, apa sih yang di create ini? Sini aku membuat $create user. Aku membuat tabel user. Seharusnya ada dua ya teman-teman, user sama kelas. Cuman ini baru bikin si usernya doang. Seperti itu. Udah. Ini tabel user, terus di sini ini untuk tampilan tabel yang berisi si tabelnya ini ada ID, ada nama, email, jenis kelamin, enum, sama jurusan, dan berupa tipe datanya enum. Nah, ini kenapa aku pakai not null ini? Itu artinya itu dia tidak boleh kosong ya, jadi dia wajib diisi. Seperti itu. Nah, di sini dia if gunanya untuk mengkoneksikan ke dalam file koneksi, terus ditampilkan menggunakan echo, table user berhasil dibuat. Jika misalnya gagal, dia bisa menampilkan pesan gagal membuat tabel user, seperti itu, atau error. Nah, di sini ada create, ada from, ini fungsinya, ini untuk tadi from ini judul ya, nanti aku tampilin ya. Oke. Nah, ini fungsi update untuk mengupdate, read untuk membaca ya, membaca si
kodenya apakah sudah bisa kebaca atau enggak. Ada from edit untuk mengedit datanya. Terus ya udah nih hanya database ini database data TKRJ, data TMG, data TRPL gitu ya teman-teman ya. Nah, udah. Nah, sekarang kita mau ke tampilannya. Tampilannya kita menggunakan di sini aku pakai menggunakan Microsoft Edge. Kalau teman-teman menggunakan Firefox atau Google Chrome juga bisa ya teman-teman. Jadi aku mau buka nama file aku, localhost. Ini udah ada nih. Create data mahasiswa. Nah, ini di create ini. Bentar aku hapus dulu. Nah, sorry teman-teman. Di sini kita bisa lihat pertama ini kita bisa melihat seluruh data mahasiswa, ya. Di sini seluruh data mahasiswa yang sudah tersimpan dalam database. Nah, sini ada database namanya kampus tadi ini kita buat ya. Terus tadi kita bikin tabel. Nah, nama tabelnya tabel user. Nah, dalam tabel user ini dia memiliki data-data yang sudah masuk. Ini ya. Terus ini Nah, di sini di bagian atas ini terdapat kolom yaitu berupa nomor, nama lengkap, email, jenis kelamin, jurusan, dan action. Nah, action ini ada edit dan delete. Nah, di bagian atas ini kita mempunyai data TRPL, data TRMG, data TRKJ, tambahkan data, dan data kelas. Nah, di sini juga ada tombol tambahkan data itu untuk menambah mahasiswa baru dan tombol data kelas ini untuk melihat data kelas mahasiswa. Ya. Di sini jika aku mengklik tambah data ini, maka dia akan diarahkan ke form pendaftaran praktik IT. Nanti kita akan coba ya. Jadi yang pertama-tama di sini kita mau coba itu dulu ya, tambahkan data. Klik, nah di sini dia terdapat form pendaftaran praktik IT. Di sini formnya dia wajib untuk diisi ya. Nama lengkap, email, jenis kelamin, dan jurusan. Sini kita mau menambahkan datanya. Sini misalkan aku mau nambahin nama Aprilianza Putri. Nah, terus emailnya kita buat aprilianza@gmail.com. Terus jenis kelaminnya dia perempuan. Terus dia jurusannya TRPL aja. Kita simpan. Nah, dia masuk ya teman-teman. Dia bisa menambahkan data sesuai dengan apa yang tadi kita tambahkan. Nah, dia sudah muncul di dalam kolom tabel ini. Selanjutnya, misalkan kita mau mengeditnya. Kita edit. Kita ganti nama jurusannya jadi jurusan TRMG. Kita update. Nah, dia keubah menjadi jadi TRMG. Seperti itu ya. Nah, sudah. Selanjutnya, kita mau menghapus. Jadi sebelum menghapus, aku sini mau nambahin satu data, yaitu namanya, ini aja deh. Nah. Simpan. Aku mau nambahin satu data lagi. Ini kita buat namanya Nah, di sini karena dia sudah, kita mau delete
fungsi delete ini untuk mendelete sebuah data yang sudah terdapat pada tabel data mahasiswa ini dalam kolom tabel ini. Seperti itu, ya. Nah, di sini terus kita klik tombol delete, dia ada bacaan triggernya dulu. Yaitu bacanya yakin ingin menghapus data ini. Dia akan mau sebelum dihapus itu dia akan mau konfirmasi terlebih dahulu apakah datanya ini mau dihapus atau enggak. Karena kita mau hapus data, kita akan menghapusnya. Kita oke. Nah, dia hilang. Seperti itu. Nah, di sini karena aku mau tambahin data dulu biar enggak ini ya. Tambahin lagi dianya jadi tulisan TRPL. Nah, yang kita mau lihat masing-masing nama data yang ada di sini ya. Kita klik data TRPL. Nah, ketika kita klik data TRPL, maka dia menuju link harfnya ini, dia menuju ke data TRPL.php ini. Dan dia menampilkan semua data jurusan TRPL ini. Ya, jadi data TRPL ini fungsinya dia menampilkan data yang memang jurusannya itu TRPL. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita klik data TRMG, dia akan menampilkan data berupa jurusannya yaitu TRMG. Seperti itu. Begitupun dengan data TRKJ. Nah, untuk data kelas, karena belum difungsiin, jadi dia belum ya teman-teman. Seperti itu. Jadi dia fungsi-fungsinya sudah semua ya teman-teman ya untuk demonya ya. Oke. Sekian demo dari CRUD data mahasiswa yang tadi udah aku buat. Tadi aku juga udah sudah kasih tahu bagaimana cara menambahkan data mahasiswa baru, menampilkan data yang tersimpan di database. Oh ya, aku belum nampilkan data yang tersimpan di database ya nih. Kita refresh. Nah, dia sudah masuk. Kenapa di sini ID-nya itu tidak berurutan seperti di sini? Karena ID kalau misalnya udah dihapus, dia tidak akan tidak akan mengulangnya lagi dari satu, tapi dia akan melanjutkannya. Kecuali itu kalau misalnya kalian teman-teman bisa membuatnya dari awal. Itu sih kalau menurut aku. Terus tadi sudah kita nampilkan data tersimpan dalam database, terus melakukan perubahan pada data mahasiswa itu edit, serta menghapusnya ya. Menghapus data yang sudah tidak diperlukan dalam data mahasiswa ini. Oke. Sekian. Terima kasih sudah menyimak video demo yang aku buat ini. Semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.